Goyang-goyang bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan,
kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada siang hari ini kembali kami datang bersama-sama berkumpul dengan seluruh sidang jemaat yang ada di gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia di Amburawang Dalam. Kami merasakan damai sejahtera dan sukacita besar karena Tuhan telah menolongkan, Tuhan telah memberikan kemenangan, Tuhan telah memberikan pembebasan kepada kami atas segala kutuk dan dosa-dosa kami. Sebab itu kami peroleh kehidupan yang kekal, peroleh keselamatan yang kekal. Dengan demikian kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau memimpin dari awal hingga sampai akhirnya. Tuhan, berkati musisi sebagai musik, penyanyi sebagai leader dan singer, semuanya Tuhan pakai dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan dan keajaiban. Hingga saat ini terjadi keajaiban, terjadi berkat-berkat mujizat bagi kami semua yang hadir dan yang mendengarkan acara ini. Tuhan, Kau berkati semua. Dengan demikian kami akan membuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka, kami mulai ibadah ini. Kita semua akan bergerak untuk memuji dan menyanyi dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Semangat. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendapat bermaksudkan pada pagi hari ini, kita akan memulai ibadah pada minggu mendatang, supaya pujian kita memberkati Tuhan. Nama Tuhan, haleluya. Amin.
Tuhan, Tuhan terima di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam. Mari kita akan membuka surat Roma pasal yang keempat. Surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke 1 dan 2. Surat Roma pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Sudah dapat, kita baca sama-sama. Surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk berpegang, tetapi tidak di hadapan Allah. Amin. Sebab ayat kedua dulu. Ya, jadi di sini apa yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus pasal 4 ini? Apakah dasar bahwa manusia dapat berpegang di dalam setiap kehidupannya tentang apapun di dalam kehidupannya? Maka kita di sini melihat bahwa dasar-dasar hidup itu apa, dan kita mengerti sejarah di dalam kehidupan kita itu sebetulnya apa. Jadi ya, kalau kita belajar banyak hal, termasuk mungkin ilmu itu fisika, kimia dan biologi dan sebagainya, maka kita dapat mengerti bahwa unsur dari tubuh kita itu ada di dalam 3 hal itu, yaitu adalah fisika, kimia dan juga biologi. Jadi tanpa itu kita juga tidak bisa hidup di dunia ini. Jadi gimana kita hidup kalau tidak ada unsur udara atau oksigen? Ya, kita yang tidak bisa bernapas. Jadi segala power, kekuatan yang kita miliki itu sudah disediakan oleh yang diciptakan atau Maha Pencipta, itu untuk sebuah ya perjalanan di dalam kehidupan manusia itu tersebut. Jadi kalau tidak ada makanan, maka manusia juga tidak ada energi. Kalau tidak ada udara yang gratis, maka manusia juga tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak ada bumi yang disediakan di dalam dunia ini, maka tidak akan ada sejarah di dalam dunia ini juga. Jadi kan dunia ini diciptakan dulu wadahnya. Amin. Sama kita kalau memelihara ayam atau ikan, pasti dibuat kolam yang, jadi tidak mungkin tidak ada airnya, tidak ada apa-apa, ditaruh ikan gitu ya, mati kan. Jadi sama dengan kita belajar dari sebuah penciptaan. Jadi siapa diri kita dan apa maksud di dalam diri kita tersebut itu, maka kita dapat melihat di sini Abraham dia berjalan berdasarkan apa yang dikatakan itu adalah penciptaan Tuhan itu, atau penciptaan daripada Allah itu sendiri, penciptaan dari Maha Penguasa itu sendiri. Yaitu dia hanya berjalan saja di dalam kehidupannya dan hanya melakukan saja di dalam setiap kehidupannya. Meskipun di sini itu mustahil dijelaskan. Sini Rasul Paulus mengangkat lagi, ini kan cerita sebetulnya bukan hukum zaman hukum Taurat juga. Abraham ini bukan belum hidup di zaman hukum Taurat. Jadi Abraham itu sebelum zaman hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu Musa. Jadi sebelum Musa dia hidup. Jadi sudah hidup duluan ya. Kalau kita lihat sejarahnya di Alkitab ini, Bible, bahwa itu sebelum dari hukum Taurat. Jadi dia percaya berdasarkan daripada menjalaninya di dalam setiap kehidupannya, melakukannya apa yang dijalani di dalam setiap yang dia yakini. Dijelaskan di sini bahwa Paulus bertanya, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita?
Sebab jika Abraham dibenarkan dalam perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi itu tadi, bahwa semua yang sudah kita dapatkan itu energinya berasal dari alam, ternyata. Amin. Banyak orang yang pikir bahwa itu tidak disediakan, padahal hidup itu adalah sudah disediakan. Jadi sebelum kita berojol atau lahir ke dunia ini, itu sudah disediakan oleh Allah itu sendiri. Tinggal manusia itu mengelolanya. Itu jadi apa nanti kan, atau ada yang jadi manusia, ada yang jadi gembel, ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi orang banyak uangnya, orang pintar. Dan kan sudah disediakan, tapi bahan-bahannya dalam dunia ini. Ada yang orang bikin bata itu sediakan tanah sudah. Di sini orang tinggal bikin bata aja. Ada yang orang mau jadi bertani, berkebun, dia sudah ada tanahnya, tinggal mau berjualan juga sudah ada bahannya. Jadi itu adalah semuanya disediakan sebetulnya, tanpa kita sadari semua itu disediakan. Dan paling di sini itu bermakna adalah ternyata itu ada udara. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh manusia dengan uang. Berapa ribu oksigen yang kita hirup setiap hari dari bayi sampai tua, itu sudah tidak terhitung jumlahnya oksigennya. Kalau di rumah sakit bayar itu. Jadi beli tabung bayar. Jadi itu sudah sesuatu sudah disediakan. Di alam ini sudah menyediakan. Jadi sang pencipta itu sudah menyediakan itu. Amin. Yang namanya tepat untuk manusia itu. Makanya itu Abraham yakin bahwa di dalam dirinya sebut itu sudah dia meyakini. Meskipun itu lama dia meyakini. Kalau kita lihat Abraham itu dia lama sekali itu meyakini, sampai umurnya itu berapa puluhan tahun, bahkan itu dia sudah tidak terasa sudah tua baru ada anaknya. Jadi dia hanya bergantung pada kepercayaan atau keyakinan dalam setiap kehidupannya tersebut dan melakukannya. Jadi di sini ayat ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham di sini berpikir bahwa semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi apa yang diragukan lagi di dalam kehidupan manusia tersebut itu. Ya, apa yang ditakutkan itu. Jadi timbulnya dua hal itu, banyak manusia juga mengalami ketakutan dalam kehidupannya, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut ini dan yang sebagainya, takut mati, ada yang takut dan yang sebagainya. Karena padahal semua itu sudah disediakan oleh Tuhan itu sendiri dan alam ini sendiri yang sudah menyediakan, bahwa segala sesuatu itu memang dasarnya sudah diberikan. Ya, patokannya apa kalau misalnya kita melihat? Patokannya salah satunya adalah napas kehidupan itu. Itu sudah salah satunya, oksigen itu sudah. Kalau kita ke luar angkasa tidak ada oksigen di sini. Jadi mustahil, cuma ada di bumi aja yang namanya oksigen itu. Jadi kita dikasih udara untuk menghirup dengan bebas. Yang di rumah sakit sana bayar dia mau yang sudah sakit. Jadi kalau udah punya uang nggak tahu sudah jadi apa. Nah, kalau kita yang sekarang masih sehat, dikasih kesehatan oleh Tuhan, itu adalah salah satu dari iman di dalam kehidupan kita. Bahwa kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan apapun itu karena ada orang-orang baik juga di sekitar kita, dan juga karena juga ada kemurahan yang Tuhan dan alam itu sudah sediakan memang sebelum kita dijadikan di dunia ini, sudah disediakan tempat bumi alam ini oleh Tuhan. Karena itu Abraham dia yakin bahwa ya tidak ada yang mustahil, meskipun ya ini usianya sudah dia tua, tetapi dia tetap melihat bahwa segala sesuatunya tersebut itu sudah Tuhan itu sediakan, bahkan anak pun sudah dia sediakan itu bagi dia. Jadi itulah Kristen itu bukan berbicara tentang apapun yang ada di dalam hidup ini yang berdasarkan daripada apa yang dapat berubah manusia itu, tapi dasarnya bahwa Kristenan itu melihat sebuah karunia, bahwa karunia itu sudah hal yang paling vital di dalam setiap kehidupan manusia, sehingga apa yang dikejar manusia itu sebenarnya sudah disediakan oleh alam ini dan sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi manusia itu bisa mengelola dan bisa melakukannya, bisa berusaha, dan semua usaha juga terdapat dari energi yang juga alam ini sediakan, yaitu napas kehidupan dan sebagainya. Itu juga untuk perjalanan menjadi sebuah sejarah bagi
setiap manusia yang lahir di dalam dunia ini. Jadi intinya adalah bahwa kita di sini betul dari 3 ayat ini tadi rangkumannya, bahwa yang pertama tadi Allah memberikan di sini Abraham itu keturunan yang lama. Di sini orang umumnya di sini Paulus mengangkat ini lagi, cerita itu tentang iman. Jadi tentang di sini itu sebuah keyakinan tentang apa yang dijalani di dalam kehidupannya itu. Dia meskipun lama, dia tetap menunggu. Dijelaskan setia menunggu apa lahirnya anaknya itu kan. Jadi belum lahir anak itu, yang menunggu setia di situ Abraham. Jadi Paulus ini angkat ini lagi, cerita tentang bahwa Allah itu menunggu, dan Tuhan itu memberikan di sini Abraham untuk janji itu menunggu sampai kepada sebuah kehidupan yang dinanti-nantikan dia itu terjadi. Jadi itu apakah sebentar? Kalau kita lihat itu lama bagi manusia. Jadi sampai berpuluh tahun. Jadi itu bahwa terjadi bahwa segala sesuatu itu sudah tersedia. Jadi segala sesuatu sudah tersedia. Ya, jadi Anda membuat teknologi sudah disediakan oleh alam ini juga. Anda mau berkarya apapun dalam kehidupannya sudah disediakan oleh alam ini juga, dan Tuhan ini juga yang menciptakan pencipta itu, dan juga sini mau berharap apapun dalam kehidupannya manusia. Ya, jadi sini tadi kayak gini. Apa yang Tuhan di sini itu sediakan bagi setiap manusia, alam disediakan juga, bahwa tidak terlepas dari sebuah pengetahuan. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa berbicara tentang Tuhan tanpa pengetahuan. Amin. Jadi kalau kita pikir bahwa ya kita ngomong Tuhan tapi kita tidak lihat ilmu pengetahuan, maka itu keliru. Jadi itu bukan sesuatu, bukan Tuhan namanya, itu hayalan. Tapi kalau kita ngomong Tuhan, maka kita pengetahuan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya ini, dan dia untuk menunjukkan bahwa hidup ini adalah sejarah. Jadi sejarah dalam dunia ini, dan Tuhan secara hidup. Ya, Tuhan membuat semuanya ini, dan banyak hal yang terjadi yang kadang di luar apa yang kita pikirkan, banyak hal yang terjadi apa yang di luar orang lain juga pikirkan tentang kita, belum tentu kena ke kita juga. Kita pikir ke orang lain, belum tentu juga orang lain itu kena juga apa yang kita sama seperti yang kita pikirkan. Jadi sesuatu itu rahasia dan hal yang mustahil, kadang hal yang dimana di luar yang setiap kita. Intinya bahwa besar karunia Tuhan bagi setiap manusia yang Tuhan sudah buat untuk bumi ini, serta isinya dan segala cerita manusia dan sejarahnya yang Tuhan itu sudah berikan bagi setiap makhluk hidup dan umat manusia ciptaannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan firman kami. Melihat kembali Tuhan firman-Mu Tuhan, dan melihat firman sebagai Tuhan untuk hari ini, dan juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap apapun yang terjadi Tuhan, doa selalu Tuhan serta firman kami dalam kemurahan Tuhan dan dalam anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, dalam kebenaran Tuhan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa persembahan dan doa akan didoakan oleh saudara ibu ya. Baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkasih malam dan kami Bapak pada hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu, dan kami sudah berproses firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu, dan semua kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat mengatur bagi bangsa ini, bangsa kita kuasai hati pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan menjadi bagian. Terima kasih Tuhan, berkati pada saat ini Tuhan, bagi pekerjaan-Mu baik tempat ini juga seluruh manusia. Haleluya. Berkati semuanya, berkati mereka sedang melayani pekerjaan. Mereka orang lain sakit yang serahkan kuasa apapun yang mereka minta, yang mereka percaya. Yesus pulihkan
jam 8 Minggu, ibadah sekolah Minggu jam 8, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat jam 8, ibadah pemuda remaja hari Sabtu, dan terakhir latihan musik hari Sabtu. Demikian dari pengumuman saya. Ada yang minta tolong? Tidak ada, ya kita akan mengatur. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti tanggal 3 November akan diadakan kunjungan kerja pengurus dari MPW 1 Balikpapan. Nah, sekali lagi di sini ada kunjungan dari pengurus MPW 1 Balikpapan. Mari kita semua siap-siap, jemaat yang hadir di sini, ya, kita persiapkan untuk fasilitas, kita persiapkan untuk konsumsi dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menyambut yaitu kedatangan mereka, yaitu pengurus dari MPW 1 Balikpapan. Demikian tambahan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa dan pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Oh, glory, hallelujah. Glory to the King, yes, to the Lord, yes, to the King. I love Jesus, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Lord, you're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You're my desire, you're empty heaven.
kita. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan berlimpah dalam